Halo Kang Mas Bayu, dulur semuanya, balik lagi di channelnya Wahyu Iqbal Purnomo. Kita kembali lagi di nginep series di area Prawiro Taman. Kalau kemarin ya kita udah nginep di O2 Hostel by Ostik. Sekarang adalah gang di depan O2 Hostel ini kembali ada guest house atau penginapan murah yang aku rekomendasikan, namanya adalah Prambanan Guest House Prawiro Taman. Ini lokasinya masih ada di Jalan Prawiro Taman nomor 14. Jadi ini beneran di Prawiro Taman Street lah ya kalau bule bilang. Dan ini salah satu hotel tua yang aku rekomendasikan karena meskipun tua tapi masih terjaga kualitasnya. Kemudian tamunya juga surprisingly 80% bule. Ini sebelah kamarku tuh ada Belanda, kemudian ada Singapura, ada kemarin tuh ada Czech Republic juga. Jadi kayak gini kita langsung masuk aja. Depannya tuh kalau mau parkir mobil masih cukup untuk 2-3 mobil. Tapi kalau untuk motor ini bisa langsung masuk parkir di area depan resepsionisnya. Jadi ini beneran kayak kita nginep di rumah nenek sih. Karena secara bangunan sih ini kayak rumah tempo dulu tapi masih dijaga nih. Karena termasuk salah satu bangunan cagar budaya untuk kawasan Prawiro Taman Streetnya. Untuk kawasan lobbynya cuman ada kayak 5 kursi gitu. Tapi di sebelahnya tuh juga ada kursi yang biasa dipakai para tamu kalau lagi sarapan. Nah ini untuk teknis check-innya juga aman. Kita menyerahkan kopi ID, kemudian ngisi sendiri data diri, nomor handphone. Kemudian kita langsung dikasih kunci. Oh ya, untuk lobbynya ini juga disediakan air minum karena di kamar ini tidak provide air minum ya. Dan kenapa namanya Prambanan Guest House? Karena ada replika Candi Prambanan nih. Ini nggak tahu antara Candi Prambanan atau Candi Kalasan, aku nggak tahu. Tapi di sini Prambanan Guest House ini aku dapat di harga cuman 136 ribuan. Ini juga unik karena termasuk salah satu hotel di area Prawiro Taman meskipun tua tapi punya kolam renang. Ini kolam renangnya juga dalam kayak 1,8 meter terdalamnya. Untuk yang kolam renang anak itu sekitar 50 cm. Jadi hati-hati kalau bawa anak ya. Kolam renangnya ini minim kaporit. Aku tidak merasakan kaporit sama sekali, malah kayak beneran air ledeng doang gitu. Kemudian juga terjaga kebersihannya, ada mural yang menggambarkan persawahan yang bikin sebenarnya ini tempatnya sempit tapi kayak berasa luas gitu ya. Kemudian ini juga ada beberapa tempat untuk kita duduk-duduk di sekitar kolam renang. Bahkan ini keuntungan untuk kamar tipe, aku nggak tahu tipenya ya, tipe ekonomi atau enggak, tapi informasi dari resepsinya sih hampir semua kamar ini nggak pakai AC, kemudian nggak ada TV-nya juga. Jadi emang bener-bener kesukaannya para bule gitu ya, yang aktivitas seharian kemudian sampai di hotel tuh pengen banget merasakan ketenangan gitu sambil view-nya kolam renang ya. Ini cocok banget untuk Kang Mas Bayu dulur semuanya yang mungkin pengen banget nih mengadopsi gaya hidup mereka ketika traveling ya, nggak nonton TV. Karena hari gini juga siapa sih yang masih nonton TV ya. Kita langsung naik aja ke lantai 2. Ini kebetulan aku dapat di kamar nomor 17 dan ini aku rekomendasikan banget. Tipe kamarnya adalah kamar ekonomi. Harganya cuman 136 ribuan. Nah, ini suasana depan kamar itu kayak gini ya. Ada teras untuk kita bisa ngerokok di situ, kemudian nongkrong juga ngebir depan kamar dengan view kolam renang. Kemudian ini beneran kayak pulang ke rumah nenek ya, pulang ke rumah orang tua, vintage tapi tetap terjaga kebersihannya. Kemudian apa ya, tidak ada, meskipun ini ornamennya kayu semua tapi tidak ada yang kayak lapuk-lapuk. Tembok juga aman gitu. Beneran bangunan tua yang masih terus dijaga sama pemiliknya. Ini kamar nomor 17 ya, yang aku rekomendasikan meskipun ini tanpa AC, tanpa TV, dan juga tanpa air panas. Tapi harga 136.000 untuk sekedar tidur doang. Kalau seharian beraktivitas bisa chill di kolam renang juga, kayaknya ini aku bisa bilang worth it lah ya. Karena area Prawiro Taman terkenal ya agak-agak pricey untuk harga-harga penginapan yang ada di sana kayak gitu. Ini kayak gini ya, dari teras kamarku kita bisa melihat kolam renang, kemudian dikasih ada 1 meja, kemudian 2 kursi begitu. Nih sesempit ini tapi tetap aman sih sebenarnya kalau kita kepengen banget nongkrong-nongkrong di kamar sore-sore sambil
ngebir sendiri karena nggak di provide air panas juga. Kalau mau ngambil air panas tadi ada di area reception depan tadi ya. Kita langsung masuk aja ke kamar tipe ekonomi. Sekali lagi ini tanpa TV, tanpa AC, dan tanpa air panas. Tapi ada fan, tenang aja. Tapi ini jujur ya, nggak perlu pakai kipas angin karena selama aku nginep pun kipas angin cuman aku hidupin sore hari sama pagi hari habis berenang karena lumayan gerah. Tapi ini overall tidak terlalu gerah, bahkan malam pun aku tidak pakai fan, tidak kuhidupkan karena ini juga udah mulai masuk area musim kemarau ya. Jadi Jogja tetap malam tuh berasa dingin ketika udah mulai masuk musim kemarau ya. Kayak gini ada kasurnya 2 didekatkan, jadi ini bukan kasur queen. Kemudian yang unik adalah ini nih, selimutnya tuh kayak selimut kain tenun ya. Ini juga adem ketika siang, tapi malam juga tetap berasa hangat gitu. Kemudian ini deket juga dengan jendela ya, dan kita bisa ngelihat nih kasurnya juga empuk, kemudian tidak tenggelam ke tengah ya. Biasa kalau kasur-kasur penginapan tua tuh kan kayak gitu, tapi ini enggak. Dan bonusnya adalah dari kasur pun kita bisa langsung lihat area kolam renang dong. Kita bisa tahu nih siapa yang berenang, kira-kira bakalan kayak cendol enggak. Kalau kita berenang tuh bisa kita lihat dari jendela di kamar. Ini depan sudah ada cermin, ada satu meja, dikasih handuknya 2, ada sabun, kemudian ada tisu toilet. Di sana ada tempat untuk kegantung baju. Tapi meskipun ada tempat untuk kegantung baju, dilengkapi juga dengan storage. Ini kalau kita mau bawa koper, kita mau setrika, kita bisa pinjam setrika dari reception. Kemudian kacanya juga gede, jadi kalau ngaca tuh enak banget. Kemudian oh ya, ini ada gantungannya ya, meskipun disediakan juga lemari, dan ini lemarinya juga nanti kita akan shoot. Lumayan luas gitu untuk area penyimpanan di lemarinya gitu ya. Kita langsung jalan ke area lemari. Nah, ini di sini juga ada colokan lagi di bawah meja kecil. Ini lemarinya 2, beneran storage-nya banyak banget. Dan di kamar ini juga disediakan nih kalau kita mau ngejemur handuk. Ini sudah ada jemuran untuk kita ngejemur handuk. Itu juga ada keranjang kalau kita mau naruh barang kotor. Kita juga bisa nge-laundry karena hotel ini juga menawarkan laundry kalau misalkan kita membutuhkan jasa laundry gitu. Di sini juga ada wastafel, ada kaca lagi, dan ini wastafelnya juga unik ya, dari kayu meskipun tidak bisa dipindah. Di situ ada keterangan nggak boleh pindah karena itu bukan meja gitu. Ini yang tadi aku bilang ada jemuran kalau kita mau ngejemur handuk, ngejemur celana renang ya, kita habis berenang bisa dijemur di situ dan kering dong. Ini yang tadi aku bilang ya, nggak ada AC tapi tersedia kipas angin juga untuk kita bisa manfaatkan kalau ngerasa gerah. Tapi jujur selama di sini aku tidak menggunakan kipas angin karena sudah tetap cukup dingin ya. Karena ini nggak tahu ya, mungkin karena bangunan tua yang dulu kayak menerapkan ini, kayak dulu sih bangunan Belanda ya. Jadi kalau siang itu tetap berasa dingin meskipun nggak pakai AC, tapi kalau malam juga tetap bisa berasa hangat. Jadi ini kayak nganggur sih sebenarnya. Aku hidupin cuman hanya untuk konten aja. Senyaman ini meskipun ini hotel tua, banyak yang bilang hotel tua tuh nggak worth it untuk ditempati. Kalau aku bisa bilang Prambanan Guest House Prawiro Taman tetap worth it di harga cuman 136 ribuan. Kamarnya komplit, luas, kemudian banyak storage, kemudian banyak tempat jemuran, banyak gantungannya, ada terpisah ya antara kloset, kamar mandi, dan juga wastafel. Jadi ini aku boleh bilang agak suspicious untuk tempatnya. Kita langsung unboxing sekarang area kamar mandi. Ini beneran nih yang membedakan ya antara kamar mandi hotel lama dengan hotel baru. Ini sebenarnya udah ada pembatasnya, cuman nggak dikasih kaca. Airnya meskipun dingin tapi ini tetap bisa kayak spa air. Mancurnya lumayan kenceng, jadi kita bisa kayak spa di bawah shower gitu. Kemudian ada ini, meskipun temboknya agak terkelupas ya, tapi tetap bersih ya Kang Mas Bayu Dulur semuanya. Untuk klosetnya juga aman, ngeflashnya cepat, dapat 1 ember juga. Ini bukan ember untuk ngeguyur ya, karena ngeflashnya tetap normal. Ada tempat untuk ngejemur lagi. Kalau ini yang bener-bener basah bisa dijemur di area kamar mandi dan tetap bisa kering gitu dalam tempo 1,5 atau mungkin semalam ya. Ini tetap bisa kering kayak gitu Kang Mas Bayu Dulur semuanya. Cerita perjalananku ketika nginep di Prambanan
Guest House Prawiro Taman. Harga cuma 136 ribuan meskipun hotel tua, tapi tetap aku rekomendasikan dan aku ngerasa worth it nginep di Prambanan Guest House Prawiro Taman Yogyakarta. Kira-kira besok aku kemana lagi? Yang jelas clue-nya masih di area Prawiro Taman. Aku akan review ublek-ublek semua, aku akan unboxing semua hotel yang ada di area Prawiro Taman untuk beberapa minggu ke depan. Jadi selalu stay tune di channelnya Wahyu Iqbal Purnomo. Setiap hari Kamis jam 12 siang aku akan kembali upload lagi minggu depan. Terima kasih banget udah nonton channelku. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Udah pernah kesini juga, dapat harga berapa? Boleh cerita di kolom komen. Sampai ketemu di konten Hotel Area Prawiro Taman minggu depan.